Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya kedatangan tamu yang mantan aktivis di eranya. Beliau termasuk tokoh muda Asahan yang hari ini menyandang sebagai Sekretaris Kahmi Kabupaten Asahan. Juga beliau merupakan Ketua Partai Golkar Kabupaten Asahan. Beliau adalah Jainal Arifin Siagian, SKOM, Sarjana Pertanian SP. Maaf. Selamat malam, Cek. Selamat malam. Oke, Cek kenal aja lah manggilnya ya. Usni Mustafa. Oke. Apapun terserah. Iya, malam hari ini saya akan berbincang seputar tentang politik, dalam hal ini terkait pemerintahan Kabupaten Asahan, yang mana pasca pilkada ya Bupati Asahan terpilih Bapak Haji Surya BSC dan Taufiqul Abidin, dan beliau salah satu tim yang memenangkan dari pasangan ini. Jadi wajar kita meminta pendapatnya. Kalau selama ini kita meminta pendapat masyarakat yang kecewa, hari ini kita mau mendengarkan apakah pendukung yang memenangkan ini kecewa juga. Oke, Cek. Jadi gini, Cek. Ini masyarakat publik perlu tahu juga pandangan dari seorang atau salah satu orang yang pernah mengusung memenangkan pasangan Bupati Surya Taufik ini. Bagaimana pendapat CNL kepemimpinan mereka pasca dilantik ini? Terima kasih. Yang paling penting perlu kita sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini bukanlah mewakili daripada tim sukses. Ya, betul. Ya kan? Tidak juga mewakili Partai Golkar atau lembaga-lembaga lain yang saya naungin ada di dalamnya. Oke. Ini memang pribadi ya. Ya, tadi kan pengamat politik kita sebutkan CNL juga di sini kan. Terus kami, ya kan, pribadi. Jadi hal yang paling mendasar bahwa kepemimpinan pemerintah daerah dimanapun berada tentunya memiliki visi dan misi terhadap pembangunannya. oke, Ya kan? Di era-era dan siapapun yang menjadi pengusungnya, hal yang naif bila kita dukung beliau terus kita skeptis ataupun pesimis terhadap yang telah didukung, apalagi yang telah kita dukung itu berhasil meraih cita-cita kita bersama. Bukan cita-cita Surya Taufik saja, tapi cita-cita bersama, yaitu bagaimana Pak Surya dan Pak Taufik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Asahan. Dilihat dari perjalanan kepemimpinan beliau, hal yang perlu sangat diapresiasi bahwa hubungan antara kedua pemimpin kita ini cukup harmonis. cukup harmonis ya. Cukup harmonis. Oke. Artinya bila mana ada isu ada dua matahari dan lain sebagainya saya pastikan Tidak benar itu, Cek. secara pribadi saya memandangnya itu tidak benar, karena secara pribadi juga saya berkomunikasi dengan keduanya. Oke. Dan bahkan saling melengkapi dan saling mendukung. Itu terbukti bila Pak Surya tak ada, maka Pak Taufik yang menggantikannya. Begitu juga sebaliknya dalam hal melaksanakan kegiatan rutinitas pemerintah Kabupaten Asahan. 1 tahun kepemimpinan beliau kemarin dilantik bulan 2 ya, ini mendekati juga bulan 2, bahwa Setahun lah ya kan. hampir setahun, hampir seluruh kepala daerah saya pikir yang terpilih pada ataupun dilantik pada tahun 2019, yang terpilih pada tahun 2020 kemarin dan dilantik pada tahun 2021 bulan 2 sampai dengan sekarang ya. Memang permasalahan yang mau dihadapi itu bukan hanya sekedar permasalahan kabupaten, tapi lebih kepada permasalahan bangsa, di mana bencana nasional COVID-19 ini tetap menjadi ancaman terhadap proyek-proyek pembangunan yang diharapkan bisa tercapai pada masa kepemimpinan beliau. Banyaknya refocusing dan lain sebagainya ya tentu mengurangi daripada gerak pemerintah kabupaten dalam merealisasikan cita-cita. Jadi itu itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ada pertama secara umum bahwa kepemimpinan Surya Taufik ini relatif
relatif stabil lah, berhasil lah ya. Namun ketika gagal itu karena disebabkan oleh kondisi nasional, adanya pandemi, adanya refocusing gitu. Klarifikasi, ini tidak ada gagal. Tidak ada gagal. Tidak ada gagal, karena apa? Kegagalan itu apabila tidak tercapai. Tercapai. Permasalahannya ini belum tercapai. Jadi bukan gagal. Belum tercapai. Belum tercapai. Bukan tidak tercapai. Oke. Karena harapan kita ke depan, kestabilan politik dan kestabilan ekonomi negara Republik Indonesia itu sangat mempengaruhi terhadap kestabilan anggaran yang ada di pemerintah kabupaten. Oke. Kemudian terkait isu pecahnya, jadi ada pihak-pihak yang melontarkan bahwa Surya Taufik pecah. Jadi kemudian Cik Enol tadi memandang bahwa tidak ada terjadi konflik, Ya. cukup harmonis. Ya. Jadi apa kira-kira motif yang Cik Enol nilai isu ini beredar? Apakah ada indikasi karena ada pergeseran pegawai mutasi rotasi, ini orang Taufik, ini orang Pak Surya, kemudian ada kue-kue pembangunan yang saling tarik menarik? Apakah motifnya itu atau hal lain, coba? Perlu pandangan publik. Jadi yang paling penting itu kita memahaminya bahwa tidak ada ikan lele yang naik ke permukaan kalau tidak diguncang. Nah, tidak ada itu, ya kan? Artinya ikan lele ke atas ya. harus diaduk dulu, maka ikan lele naik ke atas, ya kan? Dan itu bukan hal yang tidak wajar, itu hal yang wajar. Hal yang wajar ya, Iya. terjadi. Secara politik itu hal yang wajar. Bagi siapapun yang melakukannya itu juga hal yang wajar selama masih mengedepankan etika A, B, C dan D dan sebagainya, selama masih mengedepankan etika. Jadi dan ini bahagian daripada dinamika. Jadi saya tidak mengatakan bahwa si A pola aman karena berproyek, si B ribut karena ada proyek, tidak. Tapi ini bahagian daripada dinamika yang semua orang tidak mempunyai kesimpulan yang sama. Tapi namun hal yang paling sangat penting kita pandang bahwa sampai dengan hari ini kita contohkan semalam mereka hadir berdua di P3. Berdua. Kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dihadirin oleh Pak Surya, dihadirin oleh Pak Taufik. Kalau misalnya mereka berseteru ataupun hal yang lainnya, kita bisa lihat kabupaten-kabupaten yang lain. Apabila mereka mendampingkan dirinya dengan spanduk aja sudah tidak terima, apalagi menyedihkan di depan umum. Tapi tadi menarik Cek, gini, tadi ada kalimat ini dinamika, ada dinamika, kalaupun itu terjadi berarti channel mengamini juga lah bahwa pernah ada ketidakharmonisan kalau itu tadi kalimatnya dinamika. Dinamika ini bukan timbul dari internal, tapi internal. dinamika ini timbul dari itu eksternal. Ya terlepas daripada apa tujuannya, itu saya pikir tidak menjustifikasi seseorang itu hal yang tidak baik. Tapi kita tetap berpikir positif aja bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mendapatkan ikan lele itu harus diaduk itu dalamnya kan gitu. Berarti ini dinamika dari eksternal lah ya. Ya eksternal. Jadi kalau di dalam masih aman lah ya. Terkait ada suara-suara dari kami saya juga walaupun saya pribadi tapi saya memandangnya juga dari Partai Golkar bahwa kita ketahui bahwa kombinasi mereka ini adalah serasi. Tidak hanya kombinasi suku, juga tidak hanya kombinasi juga profesi, juga secara karir juga mereka punya kombinasi yang saling melengkapi. Kami pikir saya pastikan lah, artinya dengan melihat kondisi yang ada mereka tidak percaya. Kalaupun ada yang mengatakan itu, maka saya bilang tadi itu adalah wajar. Hal-hal tadi saya tidak memandangnya itu hal-hal yang buruk dan sebagainya. Tapi gini Cek, ini sebelumnya kan ada mantan tim sukses mengaku kecewa, ya kan, yang pernah mengusung Pak Surya Taufik ini, orang-orangnya ini, tim-timnya ini ada yang kecewa, ada yang mengecam, ada yang dan lain sebagainya lah, kan gitu kan, itu diungkapkannya ke publik. Ini kenapa kok ini bisa seperti ini, mengecam dan seterusnya? Kok macamnya ada beda perlakuan, yang ini dapat, yang ini enggak gitu, seakan-akan seperti itu cuma memandang aja. Yang pertama bahwa perlu saya sampaikan, tidak ada yang bisa membatasi komunikasi di antara dua orang ini dengan siapa saja. Cakap apa saja, berjanji apa saja, tidak ada yang membatasi. Maka secara pribadi sekali lagi juga saya katakan bahwa tidak mau juga menyalahkan secara serta-merta apabila ada yang kemarin itu keluar barisan cakap A, B, C, D, E, F, G, dan Y, dan selanjutnya kita nggak sampaikan. Namun
perlu diklarifikasi juga, ada porsi A, porsi B, porsi C dan lain sebagainya. Saya pikir bahagian itu juga sama seperti bahagian daripada dinamika yang memang biasa terjadi kan begitu kan. Kan juga bola itu juga kan perlu dinding untuk mantul, ya kan. Jadi kan kalau bola itu perlu dinding untuk memantul ya. Iya. Jadi kalau terkait adanya isu bahwa Pak Surya ini dikops oleh salah satu partai saja, dikendalikan oleh satu partai, itu cuma menyikapinya. Nah, saya tidak benar itulah ya. Benar salahnya orang bisa melihatnya, ya kan. Tapi tidak bisa juga seseorang itu memandangnya secara subjektif. Nah, karena orang yang berpikir subjektivitas tentu dia akan bisa berpikir fantasi. Ya. Nah, kita takut orang yang berpikir fantasi ini sama halnya dengan orang yang berharap tentang hal-hal yang fiksi. Itu kita juga walaupun tidak membatasin orang berhayal seperti sah-sah saja, tapi juga harus membenarkan kelimannya. Karena Pak Surya ini bukan lagi milik Partai Golkar. Iya, kita tunjukkan aja. Tapi Pak Surya ini adalah milik rakyat Kabupaten Asahan. Oke, jadi saya bisa jawab Pak. Jadi melihat dari visi misinya ini, kira-kira menurut CNL dengan kondisi ke depan yang kita nggak tahu apakah berakhir pandemi ini, apakah ada surat refocusing lagi, bagaimana, sebesar apa optimisme CNL melihat apakah akan berhasil visi misi ini? Hal yang paling penting bagi seorang kepala daerah berhasil atau tidaknya bukan hanya diukur sejauh mana pembangunan itu dibangun. Saya pikir nggak hanya itu, tapi bagaimana dia mampu melayani masyarakatnya, karena hal yang paling dekat dengan masyarakat Pemkab itu adalah pelayan dari masyarakat. Saya pikir bicara tentang ukuran infrastruktur, bila dilihat dari luasnya Kabupaten Asahan sampai dengan kalau nggak salah itu saya takut juga salah, jadi bulian juga ini kan. Tapi nggak masalah, persoalan luas itu teknis lah itu. Nah, luas Kabupaten Asahan nggak bisa juga gitu. Nggak tahu di sini. Kita ini cukup sensitif di era digitalisasi ini, cukup sensitif. Nah, kalau saya lihat di sini profil Kabupaten Asahan ada 3.000, salah saya, bukan jumlah penambah tapi 3.000 meter persegi, kurang lebih 3.700 meter persegi dengan jumlah anggaran yang diketok setiap tahunnya 1,7 sampai dengan 2 triliun per tahun. Tentu ini bukan hal mudah untuk memperfektifkan Kabupaten Asahan sebagai kabupaten yang secara infrastruktur seperti di daerah Jawa itu yang hanya sekitar 500 meter persegi, luas meter 500 kilometer. Maaf, saya tadi 3.700 km persegi, yang hanya 500 km persegi dengan anggaran rata-rata di atas 2 triliun, itu hal yang mustahil kita membandingkan. Namun ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemkab. Saya berharap sampai dengan 2024 proses pelayanan terhadap masyarakat itu bisa dipermudah, kemudian murah, dan kemudian murah, mudah, dan terjangkau. Terkait visi misinya dalam hal infrastruktur ini, tidak, istilahnya CNL ini agak pesimis juga dengan kondisi anggaran, kemudian luas wilayah, artinya nggak mungkin, artinya berat lah untuk bisa merata lah, tercukupi, sempurna lah ini. Saya termasuk di masa kepemimpinan Surya Taufik ini. Komitmen beliau, karena saya termasuk tim sukses yang mungkin juga saya juga berasal dari partai yang mengusung beliau, bahwa kalau melihat daripada cita-cita luhur Pak Surya untuk menjalankan visi misinya mengedepankan infrastruktur, saya percaya dan saya yakin. Tapi apakah sempurna? Saya pikir hal yang mustahil, karena faktornya bukan di Pak Suryanya, tapi faktornya di kondisi, baik itu kondisi pendapatan kita, kemudian kondisi alam yang ada di daerah sekitar kita. Oke, jadi gini Teh, jadi kan banyak pihak juga yang menuding atau menilai Pak Surya ini cenderung bermain aman. Artinya banyak anggaran di pusat,
yang bisa diambil oleh pemerintah Kabupaten Asahan, dicari. Namun dalam hal ini Pak Surya sepertinya dinilai banyak orang itu kurang berani mengambil kue-kue di pusat ini. Nah, artinya bagaimana channel melihat itu tentang persoalan Pak Surya ini? Saya pikir saya tak mau menjadi bupati di sini. Iya, maksudnya Ya kan? pendapat. Iya. Apakah betul karakter beliau seperti itu dan kapan saja? Gue jadi bupati kok, misalnya gitu. Ya mungkin banyak sebutan-sebutan penganggaran yang bisa kita ketahui tapi nggak sepenuhnya tahu ya tentang bagaimana mendapatkan anggaran dari pusat, apakah DAU, DID dan lain sebagainya, DAP dan lain sebagainya. Hal yang paling penting saya pikir ini beliaulah yang tahu bagaimana prosesnya untuk mendapatkannya. Ya. Menuding tidak berani juga harus punya indikator. Ya. Indikatornya apa? Misal ada yang si A, ada pula nanti si A memperkenalkan dengan menteri ini, ya kan? Tiba-tiba Pak Surya nggak mau, nggak berani, ya kan? Ya kan? Dikatakan A nggak berani, E nggak berani, C nggak berani gitu. Jadi bukan masalah nggak berani atau nggak berani, masalahnya terukur atau tidak. Selektif dia ya. Ya, selektif. Terukur atau tidak, tentu saja kita berharap bukan bermain aman Pak Surya, tapi siapapun orangnya pasti tidak mau punya masalah. Tidak mau masalah dia ya. Iya, tidak mau punya masalah. Nah, siapapun orangnya pasti mau bupatinya A, B, C, D, pasti dia Cari aman juga ya. karena itu diatur dalam sebuah peraturan. Pak Surya ini wajar kalau dia cari aman dalam tanda kutip dia bekerja sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Amannya itu karena menjaga untuk tidak melanggar aturan kan itu kan. Oke deh, sedikit lagi terakhir. Jadi ini Cek, tadi cerita Pak Surya. Bagaimana karakter Pak Taufik? Maksudnya karakter Wakil-wakil dalam hal mendampingi ini sudah maksimal atau belum? ya sampai dengan hari ini mereka pasangan yang cukup serasi. Serasi ya. Dan kalau saya ditanya, ini adalah pasangan yang perfect. Pasangan yang perfect ya. Ya, tua muda dan lain sebagainya. Ini pasangan yang perfect. Tapi sejauh ini belum ada yang signifikan yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Ukurannya apa? Ukurannya yang Kita pakai ukuran ya, Oke. ya, ukuran. Yang spektakuler, maksudnya ada perubahan signifikan. Misal kalau persoalan hanya pelayanan kan itu persoalan yang biasa. Siapapun pemerintahnya, KTP, KK ini kan yang udah memang berjalan. Kemudian anggaran yang sudah ada hari ini yang dari programnya tidak ada program yang baru. Nggak contoh Tur di wilayah kota masih kita lihat masih banyak yang hancur. Kalaupun ada ditempel. Iya. Artinya kan ini nggak spektakuler. Saya pikir untuk mengukur sebuah keberhasilan dari sebuah kepala daerah itu naif rasanya kalau hanya diukur dari 1 tahun bekerja. Oh gitu ya. Ya, apalagi ditambah dengan banyaknya masalah-masalah yang kita sampaikan tadi. Jadi kita berharap apapun kritiknya, apapun bentuknya, selama mereka tidak melanggar aturan dan lain sebagainya, saya masih tetap optimis bahwa Pak Surya dan Pak Taufik ini akan membawa Asahan menjadi lebih baik sampai dengan masa periode. Tapi untuk menjadikan Asahan yang perfect, saya pikir kita juga nggak mau berpikir fiksi terhadap hal itu. Tapi apakah bisa jadi lebih baik? Insya Allah. Jadi oke, dia bagaimana masing-masing pihak ya, orang yang menyerang hari ini dan orang yang mendukung menerangkan melalui channel ini kan gitu. Ya. Seimbang dia jadinya kan gitu. Ya, hal yang paling penting memang dalam dinamika politik itu mendukung dan didukung, suka atau tidak suka, benci atau cinta, saya pikir itu hal yang biasa ya. Dan semuanya bisa cair pada waktunya. Jadi Cek sedikit Cek, kalau boleh tahu bocoran, kira-kira Pak Surya maju lagi nggak di periode kedua? Dengar-dengar. Jadi gini, ini dari pandangan apa? Secara pribadi, TS atau dari Cek lah memandangnya, ada nggak kira-kira niatan untuk maju periode kedua dari
Cek lihat. Bila kita merujuk kepada agama bahwa seorang pemimpin itu terkadang bukan berdasarkan dari kemauannya sendiri, tapi harus berdasarkan kemauan masyarakat untuk memilihnya. Pak Surya sudah menjadi 2 kali jadi wakil bupati. Kalau memang masyarakat tidak suka, Pak Surya pasti kalah. Nah, mau tidak mau Pak Surya untuk mencalon tergantung pribadi Pak Surya. Tapi secara politik dan secara kebutuhan, bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya berdasarkan dia mau atau tidak, tapi masyarakat mau atau tidak. Saya pikir apakah Pak Surya maju lagi atau tidak itu sudah terklarifikasi di Indonesia. Artinya kalau rakyat berkehendak dan dibutuhkan memungkinkan untuk maju lagi. Oke, baik, ada klarifikasi juga. Ya tergantung Pak Suryanya mau atau enggak. Oke. Nah, Kalau gitu. tadi Pak Surya mikir-mikir, jangan dipikirkan sekarang, nggak mikir dia maju pada waktu itu. Ya, jadi maju nggak Pak Suryanya itu berkaitan juga Pak Iya. dengan kondisi dinamika hari ini. Ada yang menginginkan A, B, dan C dan C. Saya pikir Pak Surya ini adalah pasangan yang serasi. Apa yang Bang Taufik lakukan akan datang tentu diketahui Pak Surya. Apa yang dilakukan Pak Surya akan datang tentu diketahui Bang Taufik. Jadi apabila juga ada yang mengacau-kacaunya, saya pikir hal yang sia-sia. Oke, yang sia-sia yang mengacaukan dari kepemimpinan pasangan mereka berdua. Itulah tadi bincang-bincang singkat bersama tokoh muda asahan yang sekaligus praktisi politik ya Partai Golkar, wakil ketua Cek ya. Dan itulah tadi dialog singkat kita bersama tokoh muda asahan. Mudah-mudahan mendatangkan pencerahan, bisa memberi pencerahan dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Demikian Cek ya, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.